pemirsa podcast SMA Gus Yadin di kontennya YouTube Sekolah SMA Gus Yadin. Kali ini saya bersama dua orang yang saya sebut adalah bukan guru ya. Nanti kenapa kita sebut bukan guru? Karena mereka ini bukan guru palsu ya? Ya kita bilang bukan guru. Bisa disebut yang satu bukan profesinya di FKIP dulu, satu lagi bukan di ngajar di bidangnya. Jadi kita sebut mereka adalah guru palsu. Jadi kita mau nanya kenapa sih mereka jadi sosok yang dirindukan oleh murid. Jadi ada histori yang akan kita tuangkan. Jadi kita berharap pemirsa semua menjadi panutan kenapa dua orang hebat ini bisa menjadi sosok yang paling sangat digemari oleh siswa. Semoga menginspirasi dari para guru semua yang sedang menonton acara ini. Baik, kita pertama langsung menuju karena kita mengenal Pak Roli Padlan Kaloko. Ya, beliau adalah CEO The Master Langsa, juga berkecimpung di dunia pendidikan, mengajar di berbagai sekolah di dunia bimbel, dan di Unggul Cinyadin juga mengajar sebagai tenaga TPA, matematika, dan lain-lain. Dan beliau salah satu guru favorit di antara semua para anak-anak. Sebelahnya adalah Mr. Mardiansyah Eskom. Ya, beliau jangan ditanya Eskom ya? Ya, Eskom ya, bukan SPD ya. Jangan ditanya malah melintang dunia pendidikan. Beliau sudah lama di dunia pendidikan dari masa penjurian dan bahkan membimbing di berbagai sekolah di bidang debat dan bahasa Inggris. Dan beliau sudah bertugas di SMA Gus Yadin sejak 2017. Dan jangan tanya, beliau setiap saya survei karena anak selalu menjadi guru paling favorit. Nah, kita tanya nih rahasianya apa? Nanti kita tanya sepintas dengan beliau yang hebat ini. Saya dengan Pak Roli nih. Apa kabar Pak Roli? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Saya jadi sebagai kepala sekolah juga ingin nanya sama Pak Roli. Pak Roli sih memandang sebuah profesi guru itu apa sih? Nah, guru, pandangan dari Pak Roli. Sebelum kita bahas tentang lebih lanjut ya, kenapa mereka akhirnya tidak sengaja akhirnya kecebur di dunia ini? Ya, Pandangan profesi guru dulu. pandangan profesi itu ketika saya membaca buku ya, Confucius bilang kalau ingin membuat rencana 1 tahun, kegiatan itu tanamlah padi. Padi. Ya, kalau ingin membuat program 10 tahun, tanamlah pohon. Jika ingin menanam berkembang dalam 100 tahun, tanamlah pendidikan. Pendidikan. Jadi ini konsepnya itu apa? Kenapa kata-kata seperti itu? Karena menurut saya investasi yang terbesar dalam dunia ini adalah pendidikan. Jadi bagaimana kita sebagai guru membuat anak menjadi thalibul ilim atau good learning gitu, good learner gitu. Jadi artinya pembelajar. Jadi ketika kita mencontohkan, insya Allah nanti mereka di tempat kerjanya juga akan sedikit mencontoh. Karena guru ini kan digugu dan diguru ya, diguru ya. Benar. Jadi artinya digugu dan ditiru gitu ya. Artinya dengan melihat beberapa semua guru menampilkan showcase lah, kita ini etalase lah guru ya. Yes, benar ya. Guru ini kan etalase, jadi akan menampilkan plus minusnya lah. Jadi kan pasti nanti sedikit banyak apa yang dilihat. Karena menurut banyak ahli sosiologi itu orang akan berperilaku sesuai dengan kesadaran dan kelakuan yang diterimanya dalam sosiologisnya. Jadi artinya ketika seorang guru menampilkan performa nih yang humanis, yang mengayomi, ya, jadi mungkin nanti akan menjadi ini loh, role model, artinya gitu ya. Dan saya juga punya role model, pasti Rizky dan Serdian. Saya yakin bukan Serdian yang sebenarnya dong. Karena apa? Kita ini adalah mencontoh, ya, mencontoh. Jadi wajar ketika kita ingin membangun peradaban, ya ajarlah di dunia pendidikan. Oke, tadi menyikapi dari perkataan Pak Roli humanis ya. Apakah perlu kita memasukkan unsur kita jadi sedikit humoris atau pelawak gitu? Untuk awal boleh, tapi jadi bukan jadi yang utama ya. Artinya gini, untuk trigger. Jadi ya? trigger untuk bagaimana sih contoh kita perkenalan di awal ya. Pak Rizky atau Rizky atau Pak Ustadz pasti punya sahabat dong. Di awal kan kita selalu nanya nih, di mana tinggalnya. Bener. Emang tiap hari kita nanya di mana tinggalnya? Kan enggak kan? Nah gitu. Bener. Jadi ketika kita pertama kali dengan seseorang, tindakannya kan nggak mungkin lagi kita ulang-ulang. Kerja di mana? Kesukaannya apa? Kan enggak gitu ya. Jadi artinya ketika pertama kali mungkin kita bisa buat effort yang lebih banyak. Tapi ketika nanti sudah berlanjut ya kita fokus di pembelajarannya. Oke, terima kasih Pak Roli. Itu pandangan dari Pak Roli ya. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke Mr. Dian nih. Secara gelar Eskom ya, ini bukan SPD ya, pemirsa, bukan SPD, bukan jadak gelar gurunya, bukan dari dunia FKIP. Tapi kok bisa Sir Dian itu jadi benar-benar memandang profesi guru itu apa?
Oke, banyak perspektif ya, Sir. Mungkin dari background dulu. Sebenarnya saya tidak terjun di dunia pendidikan itu secara tiba-tiba, tapi latar belakang keluarga saya sebenarnya, Sir. Ibu saya, tante, adik ayah saya, paman, om dan sebagainya banyak yang berprofesi dari jadi seorang guru. Guru ya, sama juga dong. Saya juga gitu. Jadi lingkungan mempengaruhi Ya, mempengaruhi. jadi dari kecil saya udah terbiasa kayak ngekoreksi soal Oh, ujian, iya, iya. selalu dilibatkan gitu. Tolong. Sudah ada bakat berarti ya? Enggak bakat sih sebenarnya, itu awal mungkin cikal bakal kenapa saya melihat profesi guru pada akhirnya. Jadi kayak sudah terlibat, kayak saya kalau ujian semester, ujian akhiran, sumatif dan segala macam saya selalu dilibatkan untuk membantu Koreksi nilai. ngitung nilai dan sebagainya. Nah, tapi itu di bawah alam sadar saya mungkin tertanam ya. Oh, gini profesi guru karena saya sudah diperkenalkan sejak awal tentang profesi ini. Tapi saya tidak ada keinginan jadi guru sampai di waktu tertentu juga. Pada akhirnya kenapa saya bisa masuk ke dunia guru, salah satu dosen saya yang menyebutkan saya, kamu layak jadi guru, seperti itu. Jadi waktu saya ambil kuliah itu tadi di awal dari perkenalkan saya backgroundnya Eskom, which is bukan relate ke dunia pendidikan. Komputer ya? Ya, komputer, bahkan bukan untuk di dunia pendidikan komputernya. Tapi salah satu dosen saya itu mengatakan kayak kamu punya talenta jadi guru, dan beliaulah yang mengarahkan saya ke profesi ini. Dan di sana saya baru sadar, oh ya ternyata saya gemarin profesi ini. Dan sejalan dengan pengalaman saya dulu waktu saya masih kecil tentang bagaimana guru ibu saya dan sebagainya itu. Nah, kombinasi kedua itu menurut saya kenapa pada akhirnya saya berada di dunia pendidikan saat ini, jadi guru saat ini. Oke, saya menarik dengan kalimat talenta guru ya. Menurut pandangan Pak Roli ini, seseorang bisa dinilai punya talenta guru apa tuh? Talenta guru itu ketika dia tuh punya semangat ilmu. Ini kan karena kita nengok karena di perspektif di dunia maya digital bahwa semua orang bisa jadi guru. Nah, tapi nggak semua orang dijatuh menjadi pendidikan, berarti ini ada talenta nih. Yang Betul. pandangan Pak Roli ini apa talenta guru itu? Talenta yang dipunyai oleh guru itu sebenarnya satu ya, mau belajar. Jadi kalau belajar. mau belajar tidak berpuas diri. Ya, itu aja sih kalau menurut saya yang paling penting itu, karena nanti kalau kita bilang spesifik nanti berarti yang introvert gak layak jadi guru, enggak juga. Jadi Iya, benar, jadi benar. kita kita ini melepaskannya bukan di introvert ekstrovert ya, tapi Bukan pada sikap bukan personal ya? bukan pada personalnya, tapi kepada lebih yang paling utama tuh mau belajar, ya, mau intinya mau belajar dan mau berkembang. Kenapa? Ilmu terus berkembang. Kalau Ilmu jadi terus berkembang. jadi menurut saya guru yang nggak layak jadi guru ketika dia sudah tidak mau belajar lagi, nggak layak jadi guru. Ketika tidak mau improve lagi, tidak melihat situasi yang berkembang. Pendidik harus paham dengan karakter dan skill seorang pendidik tuh bisa men-scanning. Oke, kenapa kita harus scanning siswa itu penting? Sama kayak tadi saya bilang ya di awal tuh ya, dokter ya. Dokter tuh harus tahu dia penyakit apa. Dia harus uji petik dulu dia. Dia harus punya praduga, dia scanning ini anak penyakitnya apa. Kalau sakit kepala kasih obat sakit kepala, sakit mah kasih obat mah, ya. Yang pasien gawat darurat ditaruh ICU lagi gitu ya. Sebenarnya filosofinya gampang. Kalau dalam pendidikan ini kita analogikan aja dengan dunia kesehatan gitu ya. Jadi ketika dia ada yang bisa di dokter bidan, ada yang di levelnya harus di rumah sakit, harus yang dirawat inap, harus yang di ICU, harus opname, harus rawat jalan. Nah, kita analogikan lagi ke dunia pendidikan. Jadi kita harus paham nih, anaknya mau masuk polisi kah, maka treatment masuk polisi yang kita kasihkan. Jadi contoh nih sore kan, kalau ada rekpro tuh di polisi. Jadi anak-anak yang sudah dapat medali di tingkat provinsi dan kabupaten, dia bisa ikut rekpro, jalur khusus masuk polisi, jalur atlet. Dan tesnya cuma psikotes. Berarti kalau siswa kita yang sudah juara-juara di luar ini, udah satu level masuk dia, tinggal kita ngasah. Misal nih juara-juara ini ternyata kimianya rendah gitu, itu sikap guru kimianya harus gimana sih? Kembali lagi dilihat. Kalau saya ya, kita kan sebagai tim ya di sekolah ya. Ini kan misalnya kan dilihat ternyata kimia rendah. Kita tengok lagi si anak mau masuk apa. Misalnya ada ketahuan dia polisi gitu. Polisi. Maka guru kimia hanya memberikan konsep pengetahuan. Jadi dia Pengetahuan, ya, dia pengetahuan penghitungan gitu ya. pengetahuan tentang soal kimia. Jadi bukan dipaksa tahu. Atau jadi guru nggak boleh, kamu harus masuk kelas saya nih gitu. Kalau masuk harus wajib Nggak, masuk. maksudnya saya kalau dia nggak misalnya dia kalau lomba terus Oh. disalahin itu. Kalau lomba, ya ini sir, dia berarti membawa nama negara. Seperti contoh nih, polisi kan banyak yang jadi pemain bola di PSSI. benar. Kalau ikut lomba luar, ya itu dianggap bela negara. Artinya bertugas ya. Bertugas. Jadi sama juga anekdotnya kita buat di sekolah. Jadi ketika sekolah siswa membawa nama sekolah, maka seluruh komponen harus mendukung, termasuk guru-guru yang tadi nggak masuk anaknya. Dan ternyata siswanya itu dapat nilai
kasih nilai yang lebih. Dan kalau memang nggak dapat juga, kasih apresiasi karena sudah berjuang. Oke, balik lagi ke scanning. Menurut Mr. Dian di kelasnya Mr. Dian, bagaimana sih penilaian scanning pendidikan itu dalam murid asuh atau siswa-siswa itu penting? Kan objek dari profesi ini adalah ke siswanya sendiri. Jadi yang harus benar-benar tercapai tuntas itu di siswanya. Untuk mendapatkan progres tersebut harus menggunakan approach yang jelas, yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu screening itu sangat penting agar kita tahu kita mau pakai cara apa ini. Anak kinestetik beda approach-nya dengan anak yang audiovisual, misalkan anak yang audio beda dengan anak yang visual dan sebagainya. Jadi kita tahu dulu anaknya ini tipenya apa, misalkan dalam bentuk approach pembelajarannya. Atau lebih jauh dari itu, kita harus nyadari, dan saya pikir rekan-rekan guru harus tidak boleh mengabaikan faktor psikologis dari anak itu. Kita ngajar tidak hanya menyampaikan materi kayak matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, tapi kita tahu psikologis anak ini. Apakah dulu di masa pendidikannya atau di keluarganya atau sebagainya pernah ada traumatis, misalkan kayak dulu pernah dihardik. Kalau salah langsung ponis ya, disuruh berdiri ya, langsung dilabelin, kamu bodoh, kamu ini segala macam. Itu akibatnya misalkan itu terjadi, anak tidak muncul di kelas. Ketika dia tidak tahu, dia malu dan takut berbicara atau nanyakan ke gurunya, karena dulu di masa lalu dia pernah di label buruk dengan hal atau intelektual dia seperti itu. Nah, itu harus sampai selevel itu bagi saya, seorang pendidik harus kuasai gitu. Setelah mengetahui hal tersebut, baru kita bisa tahu nih, anaknya nggak bisa demikian caranya, harus di cara yang berbeda. Kalau perlu, saya pikir sangat perlu bahkan dengan tipe soal yang berbeda pula. Kalau anaknya belum bisa kali-kali, ya jangan dipaksain. Dia belum tuntas dibagi, misalnya belum tuntas ditambah misalkan. Bahkan untuk numbering juga belum tahu gitu ya. Nggak masalah kalau kita harus nge-downgrade level. At very least nanti kan progresnya ada, daripada kita memaksakan materi, memaksakan level, ternyata anaknya masih jauh daripada kelayakan akhirnya progres itu tidak apa. Ya, Menarik sekali dengan kalimat progres. Jangankan progres gitu, malah semakin ketinggalan. Di sekolah kita juga ada divisi itu, Sardian ya. Memang sekolah kita kan divisi itu ada, Bapak Ibu sekalian. Di sekolah kita ada divisi remediasi ya untuk bidang matematika, dan nanti insya Allah ada remediasi bahasa Inggris. Jadi bukan tindakan kelas jadi yang kita buat, tapi tindakannya tindakan luar kelas. Itu hasil scanning ya? Hasil scanning. Jadi mana anak yang bermasalah, gitu. Jadi akan nanti ada tindakan di luar kelas. Oke, menarik dengan kalimat progres. Jadi pandangan Pak Roy ini progres itu bagaimana? Progres itu menurut saya gini ya. Jadi kita harus menghargai mana nih sekarang? Lebih menghargai, bukan artinya tidak menghargai. Semua kita hargai, ya. Siswa berjuang nol aja harus dihargai karena ada perjuangan ya itu. Ya, Jadi sekarang saya mau nanya sama Sardian, sama Rizky, mana yang kita lebih hargai, yang kita lebih apresiasi? Yang dari nilai 8 menjadi 9 atau dari nilai 0 menjadi 4? Kalau saya 0 jadi 4. Yes. Berarti dia sudah berjuang ya? Ya, disitulah kita namanya most development. Jadi dia yang paling berkembang, dia yang paling cerah ya. Jadi yang dapat penghargaan siapa harusnya kalau begini? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, maka kategori itu ada di Unggul Cunyadi. Ada di situ ya. Jadi di tiap bagi rapat kita ada. Tidak ada perankingan, namun apresiasi progres. Yang the best progress, siapa yang masih progres yang banyak. Jadi artinya apa? Gak masalah kita datang di sini siswa yang gak suka belajar di awal, tapi ketika di sini harus ikut progres sesuai dengan screening dia. Oke. Ya. Jadi kan kami nggak paksa siswa belajar, tapi kalau itu memang obatnya harus dipaksa minum nih pasien. Oke, ternyata pasiennya dia pingin jadi pengusaha aja nih, Pak. Pengusaha? Dia punya toko orang tuanya gitu. Atau inilah tugas kita sebagai guru. Luar biasa. Selain jadi pengajar, juga sebagai konsultan pendidikan, bawa proyeksi permasalahan peluang-peluang kerja di luar selain yang dia inginkan. Karena pandangan anak-anak itu kadang-kadang sedikit ya, kecil masih sempit ya. Kita kan udah melihat paradigma banyak. Kita tawarkan bidang yang lain sambil kita tetap fokuskan dia memang di keinginannya dia. Sambil kita nanti kasih bidang-bidang studi, kita fokuskan dia paksa minum obat di bidang-bidang studi yang meningkatkan skill dia sebagai pengusaha, matematika, ekonomi, berkaitan dengan hal yang ingin dia IT, ya kan desain grafis zaman sekarang loh. Punya usaha ngerti desain grafis. Itu fakta yang harus diterima oleh guru. Pada akhirnya tidak semua siswa yang kita ajarkan butuh ilmu kita.
Itu dia. Jadi kalimatnya tidak semua siswa Membutuhkan ilmu kita. membutuhkan ilmu kita. Kita harus wise dengan hal itu. Misalkan Yes. kayak let's say guru fisika, ternyata one day anaknya bercita-cita mau jadi pengacara misalkan, which is ilmu fisikanya tidak terlalu signifikan, bukan berarti tidak dipelajari. Tidak signifikan terpakai Iya, gitu. terpakai. Makanya gurunya juga tidak bisa egois memaksakan dia harus menjadi anak olimpiade fisika atau fisika yang harus 90 ke atas dan sebagainya. Nah, itu akan didapati kalau kita tahu anak dan dinamika anak-anak itu sendiri. Sebagai pendidik harus demikian. Kalau enggak, kita akan terus egois. Kamu kalau belajar bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris harus lancar, matematika harus keren. Nanti guru yang lain juga gitu, kimia juga paksa. Saya kira anak terbeban dengan itu ya. Iya, Iya. terbeban dengan padahal tidak semua yang ilmu kita ajarkan. Sebenarnya kalau saya sih enak aja kantornya. Kalau misalnya kantornya tuh, kalau guru-guru merasa pelajarannya penting atau memang bapak ibu merasa paling pintar sedunia, coba kuasai semua pelajaran. Wah, pusing. Siswanya dipaksa bisa semua pelajaran. Dan ternyata waktu kita kuliah, ya saya geografi nggak diajari juga. Pelajaran-pelajaran yang lain ya fokus geografi Pelajaran saja. waktu SMA itu nggak semua masuk ya. Jadi kenapa kita kompromi waktu kuliah, tidak kompromi saat di pendidikan sekolah? Nah, ini mungkin persepsinya harus kita benarkan dengan guru-guru ya untuk tidak egois lagi. Dan itu sudah masuk Rizky. Itu di dalam tujuan sekolah. Tujuan sekolah kita jadi guru di tujuan sekolah adalah setiap guru dan semua staf dan semua guru itu harus siap mendukung karir siswa. Karir ya, artinya sesuai dengan pilihan mereka. Walaupun pelajarannya tidak mendukung karir. Yes. Dan harus siap. Ya, tadi sepakat dengan apa Serdian katakan. Iya, jadi di CND sudah seperti itu, di Unggul CND langsung guru-guru siap pelajarannya nggak dipakai gitu. Memang begitu. Kita aja waktu kuliah pun nggak terpakai. Jadi kalau memang gurunya ada yang merasa pintar, mungkin ada bapak ibu yang merasa pintar, udah deh, coba deh pegang semua pelajaran aja deh. Wah, kayak sulit itu. Susah, Sir. Ya itu benar, Serdian. Kalau Oke. kalau sekolah aja nggak memaksa guru bisa semuanya, jadi guru jangan maksa siswa bisa Semua. semuanya gitu. Oke, intinya adalah screening dan scanning sebagai pendidik itu harus dipahami ya untuk mendapatkan skill ini yang disampaikan oleh Pak Roli dan Pak Dian. Oke, sebelum kita akhiri video ini ada pesan nggak untuk Serdian kepada guru-guru muda yang lagi melalui pendidikan sertifikasi pendidik atau guru-guru yang mungkin ya jadi rekan-rekan hebat kita di se-Indonesia atau se-Aceh yang sudah jadi guru? Nasihat bukan menggurui namun setidaknya berbagi Saran mungkin ya? Saran ya. Ya, I'm gonna tell the truth bahwa jadi guru itu saat ini sulit. Dulu juga sulit sih. Maksudnya sangat sulit adalah karena yang kita hadapi adalah manusia yang begitu kompleks dan dinamis. Oleh sebab itu, komitmen kita sebagai guru itu memang harus kuat. Landasannya dua. Pertama, kita harus memang punya rasa cinta yang besar. Rasa cinta. Ya, menjadi guru bahwa dari rasa cinta itu kita bisa mengovercome semuanya. Kedua, yang saya yakini bahwa apa yang saya berikan ke siswa-siswa saya sebagai seorang guru sebenarnya lebih jauh itu adalah kemanfaatan ke saya sendiri. Dan itu yang membuat saya misalkan sampai saat ini berada di dunia pendidikan karena saya merasa bahwa itu manfaatnya ke saya. Ketika mereka sukses, mereka itu yes benar ada dampak ke siswanya, tapi jangka panjang saya nggak tahu nanti kebaikan apa yang saya bisa dapatkan dari ilmu yang sudah diberikan dan sebagainya. Jadi permasalahan yang kompleks, rumit dan sebagaimanapun di dunia pendidikan masih ada, akan terus ada, tapi rasa cinta dan rasa percaya saya bahwa ini bermanfaat untuk saya membuat saya berada di sini. Saya harap tempat kerja mungkin ini hanya sebagai my personal opinion ya, bisa menjadi prinsip ketika kita menjadi guru, sehingga kedepannya kita tetap walaupun nanti ada berhadapan dengan siswa sepaya apapun, sebandel atau apapun lah itu, kita masih tetap semangat dan masih mempunyai kepercayaan bahwa oh anak ini bisa berubah, oh anak ini masih bisa diatasi, anak ini masih bisa disupport. Baik. Seperti itu. Terima kasih, John. Pak Roli ini gimana? Mungkin pesan-pesan saya ya, jangan jadi guru kalau baperan, gitu teman-teman. Jangan jadi guru Jangan kalau jadi guru baperan. jadi kalau baperan, jangan jadi guru kalau pemarah emosian, jangan jadi guru kalau nggak mau belajar, jangan jadi guru kalau hanya mau maju sendiri. Yes. Karena tindakannya nggak bisa sendiri ini. Harus sistem gitu ya, harus sistem. Jangan jadi guru kalau mau jelekin kawan yang lainnya gitu. Jadi artinya satu lagi kan, kita ini harus ini loh, pro siswa.
pro siswa, temenin siswa berproses Bapak Ibu. Jangan sampai mereka merasa suksesku bukan karena di sekolah. Itu aja. Jangan sampai kita kehilangan peran ya. Jadi temenin mereka. Jadi jangan nanti mereka sudah sukses. Aku kan sukses sendiri. Aku kan sukses sekarang susah sendiri gitu ya. Gawat itu Gawat juga. Jadi jadi kalau gitu nggak butuh sekolah lagi dong nanti. Artinya gitu. Benar. Sekolah ini dibuat untuk menjawab permasalahan siswa. Kalau saya bilang apa? Permasalahannya kelas 3 SMA itu karirnya kemana? Jadi sekolah harus bisa menjadi wadah penentu karir anak SMA. Apakah lanjut kuliah? Apakah jadi ngaji di daya pesantren? Apakah dia buka usaha? Apakah yang mana pilihan? Ya kita harus sebagai konsultan ya harus apa pilihan customer ya kita harus memberikan pilihan terbaik. Ya, itu tadi sebagai esensi profesi ini semua hal dikerjakannya. Iya. Makanya nih guru saya pembohong nih. Konsultan, pengajar ya. Semua. Ternyata tempat curhat, bukan ya. cuman Kawan ngajar ngobrol. gurunya. Ya, jadi terima kasih buat pemirsa penonton di rumah dan di mana saja yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga menginspirasi bagi rekan-rekan pendidik semua bahwa dari dua orang hebat ini yang notabene yang satu bukan latar belakang guru, yang satunya tidak mengajar sesuai bidangnya, tapi mereka sangat mencintai ilmu yang pelajari dan akhirnya semua siswa sangat mencintai apa yang mereka ajarkan. Dan ini tentunya bisa menginspirasi kepada para pendidik semua, bukan menggurui namun kita lebih ke memberikan sedikit advice, saran agar sistem pendidikan dan cara kita apalagi kan ini kan kita kasusnya beda mungkin dengan di Jawa ya. Yang kita ajarin ini anak Aceh. Anak Aceh yang secara mungkin kita masuk sering ini dan sekolah kita ini bukan sekolah seleksi loh. Yes. Yang banyak masuk itu bukan anak yang top lah kita bilang. Ya. Inti utama adalah setiap guru harus menjadi pendidik dan pendidik harus tahu bagaimana menangani setiap siswanya. Ya demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.